Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Selamat datang dalam Firman Kehidupan, sebuah renungan pengembalan harian bersama saya, Pendeta Kawi Armiasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Saya percaya firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini akan menguatkan iman, memberikan pengharapan dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat hari yang Engkau anugerahkan. Bukalah hati dan pikiran kami agar Roh Kudus menolong kami memahami firman-Mu dan memberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita di hari ini, hari yang ke-193 di tahun 2026 adalah altar di dalam dan di luar gedung gereja. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bagi banyak orang, kata ibadah seringkali langsung memunculkan bayangan tentang sebuah ruang ibadah, alunan musik rohani, doa-doa yang dinaikkan, serta korban persembahan atau juga khotbah ya, yang diperdengarkan selama beberapa jam. Tentu saja berkumpul bersama sebagai tubuh Kristus adalah hal yang sangat penting untuk mengisi ulang rohani kita. Namun, esensi ibadah Kristen yang mendatangkan berkat Allah yang melimpah melampaui sekedar dinding gedung gereja. Ibadah yang sejati adalah sebuah jembatan teologis yang mengubah doktrin yang kita percayai menjadi tindakan nyata sehari-hari. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikian esensi ibadah Kristen. Itu mendatangkan berkat Allah yang melimpah, melampaui dari perhimpunan kita di dalam gedung gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam teks asli Perjanjian Baru, kata ibadah salah satunya diterjemahkan dari kata letreia yang berarti pelayanan ibadah atau tugas keamanan yang utuh. Menariknya, Rasul Paulus tidak meminta kita mempersembahkan jiwa atau roh saja, melainkan juga tubuh kita. Mengapa tubuh? Karena di era modern ini ada bahaya laten di mana orang percaya terjebak dalam dualisme rohani. Pola pikir ini membuat seseorang merasa sudah beribadah dengan luar biasa di hari Minggu karena hatinya tersentuh oleh pujian. Namun merasa bebas menggunakan tubuh fisiknya untuk berkompromi dengan dosa seperti ketidakjujuran, egoisme, atau kepahitan di hari Senin sampai Sabtu. Tuhan tentu tidak menginginkan ibadah yang terkotak-kotak. Dia menginginkan tubuh kita, tangan kita untuk menolong, kaki kita untuk melangkah dalam kebenaran, dan mulut kita untuk menyuarakan berkat, menjadi korban yang hidup di atas altar keseharian kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menangkap esensi ibadah yang utuh ini, Allah akan mencurahkan berkat-berkat-Nya yang tidak dapat dinilai dengan materi. Apa itu? Ada berkat pembaharuan budi,
Ibadah yang sejati menjaga kita agar jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Di tengah dunia yang penuh dengan tekanan, kecemasan, dan kompetisi yang tidak sehat, ibadah Kristen memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk memperbaharui pikiran kita dari hari ke hari. Ada juga berkat kekuatan yang diperbaharui. Seiring bertambahnya usia secara biologis, manusia lahiriah kita semakin merosot sudah tentu. 2 Korintus 4 ayat 16 menuliskan demikian. Fisik kita mungkin melemah, namun berkat dari keintiman ibadah memastikan bahwa manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Katakan amin. Tuhan memberikan kekuatan supranatural kepada mereka yang mempersembahkan energinya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan berkat keutuhan hidup. Allah kita adalah Allah damai sejahtera yang rindu menjaga kita secara menyeluruh. Janjinya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 menegaskan bahwa semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Berkat ibadah menjaga kesehatan roh, ketenangan jiwa, serta menguduskan tubuh fisik kita. Puji Tuhan, haleluya. Jadi bagaimana langkah praktis kita, Bapak Ibu Saudara? Berkat Tuhan melalui ibadah tidak akan kita alami secara penuh jika kita memisahkan kehidupan sakral dan sekuler. Hari Minggu adalah momentum krusial untuk mengisi ulang bahan bakar rohani kita. Melalui apa? Persekutuan bersama dalam rumah Tuhan. Namun, hari Senin hingga Sabtu adalah medan altar ibadah yang sesungguhnya. Di tempat kerja, di tengah-tengah keluarga, dan masyarakat. Untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa ibadah kita keluar dari gedung gereja. Persembahkanlah setiap jam kerja kita, setiap interaksi kita dengan sesama, dan seluruh keberadaan fisik kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Disitulah berkat, penyertaan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan secara nyata melalui hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Nikmati ibadah yang sejati dalam hidup keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu pagi ini, mengingatkan ibadah yang sejati, kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Hari demi hari, kami diberkati untuk menjadi berkat. Melalui persekutuan ibadah kami dalam rumah Tuhan,
dan di luar ibadah gedung gereja, hidup kami juga menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa. Mohonkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta persekutuan sukacita damai sejahtera dari Allah Roh Kudus berlimpah-limpah atas kita semua hari ini sampai Maranatha, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekiranya pelayanan ini memberkati saudara. Senang sekali saudara bisa berbagi share renungan ini kepada teman, sahabat, keluarga, rekan sepelayanan, agar mereka juga menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.